Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah arsadana wa arsadakumullah. Usina wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana wasiat para khutbah, wasiat para khatib terdahulu mengajak kepada kita dengan wasiat takwa, maka di kesempatan yang mulia ini khatib pribadi mengajak dalam diri khatib kepada hadirin kaum muslimin wal mukminin, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita tingkatkan kualitas iman kita, karena dengan kualitas yang terbaik insyaallah ta'ala kita mendapatkan penghargaan di hadapan Allah ta'ala, mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah sekalian kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi adik-adik, anak-anak yang ada di atas untuk bisa diam ya. Bagi jamaah yang di atas bisa mencolek adik-adik, anak-anak kita biar tidak berisik. Ayo anak-anak, adik-adik, tolong ya yang di atas untuk bisa menenangkan. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini barangkali menjadi salah satu momen sebagian di antara seorang muslim khususnya menjadikan sebagai momen ajang peringatan baik secara mental dan spiritual, yakni tahun baru Hijriah. Versi Jawa kita sebut dengan tahun Surah, tahun baru orang yang kemudian mengkultuskan dan mengkhususkan ritual-ritual yang dianggap ada hubungannya dengan peribadatan. Bahkan ada di sebagian kaum muslimin, khususnya di sebagian tempat perdesaan, masih sangat kuat tradisi yang disebut dengan percaya bahwa bulan Surah sebagai bulan sial. Padahal kalau kita membaca sebuah ayat, wa ma asabakum mim musibah, tidaklah terjadinya musibah jemaah sekalian illa bima kasaba aidikum, melainkan itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Dan tidak ada musibah satupun yang menimpa seseorang melainkan disebabkan karena ulah dan perbuatan dan tangan mereka. Dharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadinya kerusakan, terjadinya malapetaka, terjadinya musibah yang ada di daratan bahkan di lautan disebabkan karena tangan manusia. Sehingga ketika ada orang yang memaknai bahwa bulan Surah, padahal nama lain daripada bulan Surah adalah bulan Muharram,
yang dengan jelas Allah menyebut salah satu di antara arba'atun hurum, 4 bulan yang agung. Terlepas dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa yang terjadi yang namanya musibah, malapetaka, itu justru penyebabnya adalah sebab kita sendiri. Sehingga mereka ketika meyakini bahwa sebab malabahaya yang ada, khususnya adalah di bulan Suro ini mungkin karena sebab dosa-dosa mereka. Dan disinilah jamaah sekalian permainan syaitan. Bagaimana ketika ada was-was, ada bisikan-bisikan, bahkan ada kultur tradisi yang sudah mengakar, yang akhirnya kita ikut-ikutan. Itu terkadang kemudian adanya bisikan-bisikan syaitan yang orang yang mungkin gak pernah ngaji, bahkan yang sudah ngaji, itu terkena bisikan-bisikan syaitan menghidupkan yang namanya bulan Suro dengan istilah bulan keramat, bulan sial. Maka benar perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau melihat dulu jemaah. Karena di kota Makkah itu masih banyak kultur tradisi yang bercampur dengan perkara-perkara jahiliyah. Kalau di Madinah ada kulturnya orang Yahudi, di kota Makkah ada kulturnya Arab jahiliyah Quraisy. Ali bin Abi Thalib ketika dihadapkan, bahkan ketika di zaman Umar bin Khattab juga ada, sebagian di antara orang masih mengkeramatkan pedang-pedang mereka selesai mereka perang jemaah. Ditaruh di tempat yang sangat rindang, ditaruh di tempat yang sangat kemudian dianggap itu ada keramatnya, ada kemudian dianggap kemudian itu ada kesaktiannya. Itu masih sebagian di antara orang-orang dulu masih percaya. Bayangkan, 1446 tahun yang lalu, atau kurang lebih sekitar 14 abad yang silam, itu sudah pernah kejadian ada warisan dari leluhur sebuah kepercayaan terhadap tempat-tempat tertentu. Apalagi kemudian bergesernya waktu dan zaman, bergesernya sabiqunal awwalun, bergantinya khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah masanya Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in. Generasi emas ini sudah hilang semua jemaah, sudah berlalu. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan terjadinya bala musibah bisa babi dambikum. Terjadinya musibah yang terjadi di tengah-tengah kalian itu sebab karena dosa-dosa kalian. Dan terangkatnya bala artinya tidak ada musibah itu bitaubah. Sehingga ketika di bulan Suro ini posisi kita sebagai seorang muslim hendaknya perbanyak taubat jika standar ukurannya bahwa bulan Suro, bulan Muharram sebagai setar untuk evaluasi. Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga disinilah terkadang ideologi keyakinan, bahkan akidah, prinsip usul seorang muslim dipertaruhkan jemaah. Ada yang komentar lah, apa salahnya Ustadz setahun sekali? Apa salahnya momen hanya seumur hidup mungkin? Apa salahnya menghormati, apa salahnya menghargai? Ketika bicara masalah usul, bicara masalah akidah, maka tidak ada kalimat toleransi dan tidak ada kalimat cuma sebentar atau seumur hidup. Bukankah sebab orang itu rusak akidah bisa jadi mungkin waktu itu juga. Dan ini yang kemudian kalau kita tidak kemudian patahkan, tidak kita kemudian putus mata rantai tradisi, kesirikan, mata rantai tradisi, ritual, amalan-amalan yang menyimpang, maka bisa dipastikan mungkin generasi kita jamaah, anak cucu kita, mungkin nanti generasi yang setelah kita, setelah anak cucu kita, mereka akan mewarisi kultur budaya tradisi yang menyimpang. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi zaman media yang kita sangat mudah mengakses dan semua orang bisa bersuara, maka suarakanlah bahwa di bulan Muharram, di bulan Suro tidak ada istilah bulan sial, bulan keramat, dan bulan kemudian dipakai untuk ritual. Justru kalau kita bicara ritual spiritual, seorang muslim adalah mengevaluasi kualitas iman dan takwanya. Aku qouli hada, innahu wassami'un alim. Alhamdulillah wa kafah alladzi an'ama alaina wa hada, salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mustabah wa ala alihi wa ashabihi wa ala sidqi wal wafa, summa amma ba'dah. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang muslim itu punya prinsip jamaah. Seorang muslim punya prinsip, punya keteguhan, tidak mudah terombang-ambing dengan suasana, dengan lingkungan, dengan adanya isu, apalagi perkara yang tidak sampai kepada kita ilmu yang jelas.
Tawakuf sifat seorang muslim. Diam ketika dia belum tahu sebuah hukum, minimal. Sikap yang baik, dia menolak ketika itu salah. Dan kebanyakan di antara kita kaum muslimin yang Nabi kisahkan di akhir hadis atau di hadis akhir zaman, seorang muslim itu nanti seperti buih jemaah. Seperti halnya kemudian buih di lautan, ketika kemudian terkena angin ke arah barat, maka buih itu akan ke arah barat. Kalau kemudian anginnya ke arah timur, maka buih itu akan ke bawah ke arah timur. Dan begitulah kondisi umat di akhir zaman. Jangan-jangan prediksi Nabi SAW 1446 tahun yang lalu, itu sekarang sudah kita rasakan. Di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dengan enteng, dengan mudah, dengan gampangnya ngikutin sekedar isu. Konon katanya, kila waqalah, kata si A, kata si B, kata kebanyakan orang. Ini yang Nabi wanti-wanti, jika sudah kondisi muslim seperti ini, maka bersiap-siaplah Allah akan hinakan kita. Kehinaan itu datang bagaimana kemudian orang itu mudah terbawa isu jemaah. Tradisi itu warisan. Ada yang baik monggo dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan. Manakala kemudian tradisi itu berbenturan dengan akidah prinsip seorang muslim, maka wajib untuk dia tinggalkan. Dan ini tugas kita bersama untuk mengganti generasi kita menjadi generasi yang lebih baik dengan cara apa? Mengatakan ini adalah haram, ini adalah halal, ini adalah syirik, ini adalah tauhid. Ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Jelas jemaah. Sehingga anak-anak kita nanti punya batasan. Dia punya alurnya, oh ini benar, ini enggak benar. Karena ketegasan dari kita, generasi yang saat ini ada. Oleh karena itu, momen-momen seperti ini akan datang setiap tahunnya jemaah. Dan di luar sana, jangan dikira. Mungkin kalau jamaah MPD ini Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, banyak komunitas circle teman-teman dekat yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmu. Tapi di luar sana, ada satu komunitas besar yang memang itu mengkampanyekan kesyirikan akbar. Na'udzubillah. Ya, sehingga tugas kita adalah bagaimana untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian hidayatul taufik dan juga hidayatul irsad jemaah. Hidayah taufik adalah Allah bimbing kita untuk senantiasa taat di atas ketaatan kepada Allah. Sedangkan hidayatul irsad senantiasa semoga Allah bimbing kita di atas ilmu dan pengetahuan sehingga kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi aydina nuran wa fi arjulina nuran ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tahukah Anda ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan.
Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.